Di dalam kehidupan ini, berapa kali sudah kita mengerjakan puasa Ramadan? Dan setelah mengerjakan puasa Ramadan, apakah kita sudah mendapatkan titel takwa ataupun belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuralillah, salatu wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Saudaraku seiman dan seakidah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bulan suci Ramadan. Telah sama-sama kita ketahui, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmat, bulan itikum minan nar, pelepasan manusia daripada api neraka. Kemudian pada bulan suci Ramadan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan puasa pada harinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diperintahkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diperintahkan kepada umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Pada bulan suci Ramadan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa pada harinya. Lepas daripada puasa kita mendapat titel takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa adalah mengerjakan seluruh yang diperintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Saudaraku, sekarang kita renungkan, di dalam kehidupan ini, berapa kali sudah kita mengerjakan puasa Ramadan? Dan setelah mengerjakan puasa Ramadan, apakah kita sudah mendapatkan titel takwa ataupun belum? Jika kita belum mendapatkan titel takwa, mari kembali kepada makna daripada puasa itu sendiri. Kita harus tahu apa yang dimaksud dengan puasa dan bagaimana puasa, dan puasa yang bagaimana sehingga kita mendapatkan titel takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman dan seakidah, para ulama membagikan puasa menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, saumu awam, puasa orang awam. Bagaimana puasa orang awam? Mereka cuman menahan diri mulai daripada terbitnya fajar hingga terbenam matahari daripada hal-hal yang dapat membatalkan puasa secara zahiriyah. Menahan diri daripada hal-hal yang dapat membatalkan puasa secara zahiriyah. Inilah puasa orang awam. Kemudian tingkatan yang kedua, puasa khawas. Bagaimana puasa khawas? Di samping menahan diri daripada hal-hal yang dapat membatalkan puasa, juga menahan seluruh anggota tubuhnya daripada hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Di saat berpuasa, menjaga anggota tubuhnya, menjaga mata daripada pandangan yang haram. Mata dipergunakan untuk melihat yang baik saja, melihat Al-Quran,
Kemudian saat berpuasa telinganya tidak mendengarkan hal-hal yang haram, hanya mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, mendengarkan nasihat hal-hal yang baik. Lidahnya pada saat puasa tidak membicarakan keburukan orang lain, tidak menghina, tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, menjaga lidahnya daripada hal-hal yang dibenci oleh Allah. Saat berpuasa tangannya dijaga daripada hal-hal yang haram, kakinya dijaga daripada melangkah ke tempat yang haram. Maka inilah puasa khawas. Di samping menahan diri daripada hal yang dapat membatalkan puasa, menjaga, menahan seluruh tubuhnya daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kemudian tingkatan yang ketiga, khawasil khawas. Ini merupakan puasa para nabi, aulia, para siddiqin, dan para salihin. Puasa tingkatan ketiga ini tidak ada celah, tidak ada sa'ah yang luput daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, inilah 3 tingkatan puasa. Maka puasa yang bagaimana setelah kita berpuasa kepada Allah akan mendapatkan titel takwa daripada Allah, yaitu puasa khawas dan khawasil khawas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berpuasa khawas. Di samping menahan diri daripada hal yang membatalkan puasa, juga menahan anggota tubuh daripada hal-hal yang haram, daripada hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Saudaraku seiman dan seakidah, oleh karena demikian, mari kita pergunakan bulan suci Ramadan. Kita manfaatkan bulan suci Ramadan semata-mata beribadah kepada Allah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan tersebut, amalan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bulan dibuka pintu maghfirah. Perbanyaklah doa, perbanyaklah mengerjakan amalan yang salih. Qiyamul laili, pada malamnya kita sholat tarawih, kemudian lanjutkan dengan tadarus. Perbanyak amalan pada bulan tersebut. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita mendapatkan titel takwa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman dan seakidah, inilah video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat pribadi saya sendiri dan buat saudara seiman dan seakidah. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.